Shalom Bapak Ibu, Jemaat NCC yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mengucap syukur kita boleh berjumpa kembali. Saya boleh sharing lagi untuk Bapak Ibu. Kali ini saya ingin menyampaikan satu firman. Saya beri judul Kasih Tuhan 4 dimensi. Ya, sebentar saya akan share dulu PowerPoint-nya. Baiklah, sudah ya. Kasih Tuhan 4 dimensi. Wow, apa itu kasih Tuhan 4 dimensi? Ya, Bapak Ibu, ini berdasarkan dari satu firman. Kalau manusia mengenal 3 dimensi, kita tahu ada film 3 dimensi, ya, dan manusia juga hidup dalam 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi, ya, itu dikenal oleh manusia. Tapi kalau Tuhan melampaui manusia, Tuhan 4 dimensi, ya. Kita lihat ayatnya dari Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Aku berdoa supaya kamu beserta dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Wow, Bapak Ibu, kenapa sih lebar dulu? Kok bukan panjang? Biasanya kan orang panjang dulu baru lebar gitu ya, panjang kali lebar gitu kan. Tapi kenapa lebar dulu ya Bapak Ibu? Apa sih maksudnya lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Kristus? Saya saat merenungkan ini bertanya-tanya apa ya maksudnya? Kenapa kok lebar duluan Tuhan? Saya mendapatkan suatu pewahyuan dan itu sangat memberkati saya. Saya sendiri sangat diberkati ya, dan saya ingin share kepada Bapak Ibu. Saya percaya itu juga akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua ya. Nah, tadi saya nanya sama Tuhan, kenapa ya? Saya bertanya-tanya mikir, kenapa ya kok lebar dulu, enggak panjang dulu ya. Nah, kita mau bahas satu persatu. Apa itu lebar? Kenapa? Kita lihat ya, apa maksudnya lebar? Betapa lebarnya kasih Kristus. Nah, kita lihat yang pertama tentang lebar. Lebar itu Tuhan memberikan pewahyuan seperti ini. Tuhan sanggup mengcover seluruh aspek hidup kita. Baik keluarga, baik keuangan, pekerjaan, kesehatan, sosial, maupun pelayanan. Seluruh aspek hidup kita. Ya, ini kalau lihat gambarnya Bapak Ibu, ini yang sekolah manajemen ya, ekonomi tahu. Ini Abraham Maslow ya, diagram Abraham Maslow. Bicara tentang kebutuhan orang. Kebutuhan dari yang dasar dulu fisik ya, makan, minum, pakaian. Nah, sandang, pangan, papan. Kalau sekarang sudah agak bergeser, bukan sandang, pangan, papan Bapak Ibu. Sandang, pangan, casan. Kemana-mana, kalau kemana-mana carinya cas-casan ya, sambungan listrik supaya HP-nya nyala terus, sudah bergeser kebutuhannya ya. Nah, ini teori kebutuhan manusia ya Bapak Ibu ya, yang paling dasar itu yang harus dipenuhi. Itu sandang, pangan, papan, itu yang pertama nih, yang bawah itu ya, itu kebutuhan fisik yang harus mau nggak mau dipenuhi ya Bapak Ibu. Nah, Tuhan ngomong tentang lebar. Kenapa sih kok lebar duluan? Karena kebanyakan hal-hal inilah yang mengkhawatirkan manusia. Apalagi dalam situasi sekarang. Ya Bapak Ibu, dalam masa-masa sekarang ini banyak orang bertanya-tanya, apa bisa ya Tuhan mengcover
kebutuhan saya. Ya Bapak Ibu ya, pada masa sekarang, masa sulit, masa COVID, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang bisnisnya ambruk, banyak orang di PHK, banyak orang tiba-tiba lenyap, bisnis yang sudah dibangun bertahun-tahun gitu ya. Banyak yang tutup, restoran-restoran juga banyak yang tutup, mal-mal juga jadi sepi Bapak Ibu. Nah, pada masa sulit ini, sekarang ini banyak orang kemudian meragukan Tuhan. Sanggupkah dia mengcover hidup saya? Anak saya masih kecil-kecil, belum kuliahnya gitu ya, masih panjang menghadapi PHK. Orang kemudian jadi meragukan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak mempercayai Tuhan atau meragukan Tuhan itu bukan hal yang wajar. Dan paling nggak enak pasti kalau ada orang lain yang tidak mempercayai kita. Ya, nah kenapa lebar dulu? Ya itu tadi Bapak Ibu. Karena orang lebih banyak fokusnya pada kebutuhan hidup dulu. Ya, karena itu Tuhan ngomong, kalau kita khawatir, pengajaran pertama Tuhan Yesus waktu dia khotbah di bumi, dia khotbah pertama, itu saat dia khotbah pertama kali itu Matius 5 sampai Matius 7, salah satunya bercerita tentang kekhawatiran. Tuhan ngomong, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai, gitu ya. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan ngajarin begitu. Lalu Tuhan ngomong, pandanglah burung-burung di langit, burung-burung di udara, yang tidak menabur, juga tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung. Tapi mereka dipelihara oleh Bapamu, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, saat kita mulai khawatir, Tuhan mengajari kita untuk belajar dari burung-burung di udara. Bahkan ada yang luar biasa Bapak Ibu. Ada yang spesifik Tuhan ngomong ke kita, suruh belajar dari burung gagak. Kita lihat ya, ada satu ayatnya. Mazmur 147 ayat yang ke-9. Tuhan ngomong begini, dia memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Wow, tadi Tuhan Yesus nyuruh kita belajar sama burung-burung. Dan di Mazmur lebih spesifik lagi. Dikatakan, kalau Tuhan tadi ngomong dia memberi makan burung di udara, di sini juga lebih spesifik lagi. Di Mazmur, Tuhan ngomong, Tuhan memberi makan kepada anak-anak burung gagak. Burung gagak yang masih piye-piye ini, yang masih cilik-cilik ini, yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kok burung gagak sih Bapak Ibu? Burung gagak. Saya mau nanya, ada Bapak Ibu yang suka melihara itu hewan? Ya, ada yang suka melihara kucing, anjing, ya. Ada juga yang suka melihara burung, betul ya? Ada yang suka melihara burung. Bapak saya dulu juga suka melihara burung. Bapak Ibu, kalau orang melihara burung, kenapa sih orang suka melihara burung? Apa yang dilihat? Apa yang disukai? Yang pertama, yang disukai biasanya karena indah. Bulunya indah. Betul ya? Ada banyak yang bulunya indah yang dipelihara. Itu orang suka. Burung lovebird, ya, burung kenari, bulunya indah. Orang melihara karena bulunya indah. Atau yang kedua, karena burung itu suaranya merdu, ya. Karena suaranya merdu, maka orang memelihara burung. Nah, saya tanya, adakah orang suka melihara burung gagak? Nggak ada, Bapak Ibu. Orang nggak suka pelihara burung gagak. Kenapa? Karena burung gagak udah bulunya hitam, jelek, hitam semua, nggak ada bagus-bagusnya. Suaranya juga, Bapak Ibu, suaranya
nggak ada merdu-merdunya. Suaranya kak, cuma begitu. Burung gagak tidak disukai orang, tidak diminati orang, bahkan dijauhi orang, dibenci orang. Kenapa? Karena burung gagak itu banyak dihubungkan dengan mistis dan kejahatan. Mistis itu bicara tentang kematian ya Bapak Ibu ya. Coba lihat kalau ada di padang gurun, ada orang mati pasti ada burung gagak di atas dan terbang. Ya, itu burung gagak melambangkan kematian juga melambangkan kejahatan. Ya, lambang kejahatan ingat aja cerita-cerita anak kecil. Paruh penyihir, penyihir yang bawa apel buat putih salju, Snow White, punyanya apa? Burung gagak. Burung gagak selalu melambangkan kejahatan, melambangkan mistis. Nggak ada satu orang pun yang suka. Bapak Ibu, apa yang tidak disukai orang, apa yang tidak dipandang orang, apa yang dipandang hina sama orang, itu pun Tuhan pelihara. Wow, indah sekali kan? Tuhan memberi makanan kepada anak-anak burung gagak. Ini burung gagak yang sudah dibenci orang, nggak disukai orang, ini anak-anaknya lagi yang belum bisa apa-apa. Masih piyik-piyik. Tuhan memelihara. Bapak Ibu, jangan khawatir. Ini yang tidak dihindari, ini yang dihindari orang saja. Burung gagak yang dihindari seorang saja. Tuhan sayang, Tuhan pelihara. Terlebih engkau, betapa jauhnya engkau melebihi burung-burung itu. Amin. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk lebih menekankan tentang pemeliharaannya, Tuhan juga pakai burung gagak. Bapak Ibu ingat tentang burung gagak? Cerita burung gagak di Alkitab? Ada juga cerita burung gagak? Ada yang ingat? Ya, karena nggak bisa tanya jawab ya. Pasti ada yang ingat ini kalau Bapak Ibu. Oh, Elia Bu. Iya. Ingat kan? Elia dipelihara oleh siapa? Oleh burung gagak. Ya, Bapak Ibu. Dia dipelihara oleh burung gagak. Wow. Tuhan saat kekeringan 3,5 tahun yang diperintahkan oleh Elia sendiri, maka Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sungai Kerit. Aku akan menyuruh burung gagak untuk memeliharamu. Bapak Ibu, tentang burung gagak ini ya, semua kan lambang. Cerita di Alkitab itu semua lambang, semua tipologi Tuhan Yesus. Semua melambangkan, menceritakan tentang Yesus. Apa sih maksudnya? Bapak Ibu, gagak itu tadi membawa kematian, lambang kematian. Tapi oleh Tuhan, dia membawa makanan, memberi kehidupan untuk Elia. Bapak Ibu, Tuhan sedang ngomong. Kematian diubah menjadi kehidupan. Amin. Ya, semua cerita perjanjian lama itu bercerita tentang Tuhan Yesus. Apa yang semua orang hindari, apa yang merupakan kutuk, apa yang merupakan ketidaksukaan orang, lambang kematian diubah menjadi kehidupan. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, tadi Tuhan memelihara Elia dengan burung gagak. Bapak Ibu, burung gagak juga bicara tentang hal yang supernatural. Tuhan bisa memelihara kita melalui hal-hal yang supranatural. Ya kan ini supranatural kan? Burung gagak datang tiap pagi, tiap sore. Ngasih daging. Ngasih makanan ke Elia. Supernatural itu. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu ada juga setelah itu kita lihat saat Elia dipelihara oleh burung gagak ini, dia tinggal di mana? Dia tinggal
di Sungai Kerit, bukan? Ya. Nah, apakah Bapak Ibu pernah bertanya-tanya, kenapa kok Sungai Kerit ya? Kenapa Sungai Kerit yang memelihara Elia ya? Kenapa bukan Sungai Yordan yang besar? Bapak Ibu, Sungai Kerit itu sungai yang kecil. Sungai yang tidak terkenal. Ini fotonya Bapak Ibu, Sungai Kerit itu sungai yang kecil, nggak terkenal. Di Alkitab cuma ada 2 ayat cerita tentang Sungai Kerit, yaitu di 1 Raja-Raja 17 itu. Saat Elia dipelihara Tuhan di Sungai Kerit. Apa maksudnya Bapak Ibu? Sungai Kerit itu juga bicara tentang hal yang natural. Alami kan? Sungai itu alami. Tadi gagak, burung gagak tentang supranatural. Bapak Ibu, percayalah Tuhan sanggup memelihara engkau. Baik melalui cara yang supranatural lewat burung gagak, maupun cara-cara yang natural lewat Sungai Kerit. Lalu kenapa Sungai Kerit yang nggak terkenal, yang kecil? Bukan Sungai Yordan yang terkenal. Sungai Yordan terkenal seluruh dunia. Dan besar tuh Bapak Ibu dari ujung ke ujung ya. Tembah Sungai Yordan sampai ke laut Mediterania ini. Kenapa Tuhan memeliharanya di Sungai Kerit? Tuhan sedang ngomong Bapak Ibu. Tidak masalah kalau engkau memiliki hal yang kecil saja. Sungai Kerit itu kecil. Nggak masalah kalau bisnismu bisnis yang kecil, Bapak Ibu. Nggak masalah kalau engkau bekerja di perusahaan yang kecil. Nggak masalah engkau ada di kota yang kecil. Apapun yang menurut anggapanmu kecil, nggak masalah. Tapi Tuhan bisa memakai itu untuk memelihara hidup Bapak Ibu. Amin. Ya, bukan masalah besar kecilnya, tapi Tuhanlah yang memelihara kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya Sungai Kerit kering nggak? Kering, ya kan? Pada akhirnya Sungai Kerit kering. Saya pernah mikir gini, Tuhan kau memerintahkan Elia di Sungai Kerit. Harusnya Tuhan kan sanggup membuat Sungai Kerit itu tetap berair. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, pasti Tuhan sanggup membiarkan Sungai Kerit tetap berair. Dia jauh sangat mampu untuk membuat Sungai Kerit nggak kering airnya. Tapi toh Sungai Kerit kering juga. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya ialah Tuhan sedang mau ngomong sama kita. Hidup kita tidak tergantung pada bisnismu, tidak tergantung pada pekerjaanmu, tidak bergantung pada sumber nafkahmu. Amin, Bapak Ibu. Hidup kita ada di dalam Kristus. Yohanes 1 ayat yang keempat ngomong begini. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam Yesus ada hidup. Jadi hidup kita ada di dalam Yesus. Bukan pada pekerjaan, bukan pada bisnis, bukan pada apapun yang dimana kita mendapat berkat jasmani. Hidup kita ada di dalam Kristus, dalam Yesus. Amin. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Nah, setelah Sungai Kerit kering, Elia diperintahkan kemana? Tuhan betul-betul pakai cara yang di luar kebiasaan manusia. Ya Bapak Ibu, main tebak-tebat. Tuhan perintahkan Elia kemana? Ke tempat janda, Bu. Janda mana? Nah, supaya nggak main tebak-tebakan, ya Bapak Ibu. Betul. Setelah air Sungai Kerit kering, Tuhan suruh Elia pergi ke tanah Sidon, ke tempat seorang janda, janda Sarfat. Aneh pula ini, Bapak Ibu, ya. Jandanya bukan janda kaya lagi.
Jandanya janda miskin kan? Janda miskin itu bicara situasi yang nggak ada pengharapan. Ya iya, orang dia jandanya cuma punya waktu Elia datang ke sana, Tuhan ngomong, kamu pergi ke Sidon. Aku sudah perintahkan seorang janda untuk memeliharamu. Pergilah Elia ke sana, ketemu seorang janda ini. Berikan aku makan, gitu ya. Janda ini ngomong, aku cuma punya sedikit tepung di tempayan ini, dan sedikit minyak, segenggam tepung sama sedikit minyak, dibuli-buli. Aku lagi mau cari 2-3 kayu api, setelah itu aku bikin roti, habis aku makan untuk aku dan anakku, habis itu kami matilah. Istilahnya udah nggak punya apa-apa lagi. Bapak Ibu, Tuhan perintahkan Elia justru ke situ. Apa pula itu Sidon? Udah miskin, ya, nggak ada harapan, di Sidon pula. Bapak Ibu kalau ingat Sidon, Sidon itu anak Kanaan. Ada di Kejadian 10 ayat 6 dan ayat 15. Kanaan itu keturunan Ham. Siapa itu Ham? Ham itu salah satu anak Nuh. Dan dia adalah anak yang saat Nuh mabuk, dia melihat auratnya Nuh. Lalu kemudian dikutuk oleh Nuh. Kamu akan menjadi hamba atas saudara-saudaramu. Bapak Ibu, itu terbukti ya menurut ginekologi ya, menurut ilmu manusia. Kan Nuh cuma punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dari mereka lah kemudian keluar bangsa-bangsa. Kita tahu Sem itu menurunkan bangsa-bangsa Asia. Yafet itu bangsa-bangsa Eropa, gitu ya. Ham itu bangsa yang berkulit hitam. Dan kita tahu waktu Nuh mengutuk anaknya, Ham ini, kamu akan menjadi hamba atau saudara-saudaramu. Dan itu terbukti Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat yang jadi budak kebanyakan yang dari golongan kulit hitam ini. Ya, hati-hati pelajarannya. Hati-hati kalau kita memperkatakan sesuatu. Ya, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan makan buahnya. Jangan kita mengatai anak kita. Jangan mengutuki. Berkati anak-anak kita. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, kenapa sih Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sidon? Bapak Ibu tadi, janda miskin dan Sidon itu lambang terkutuk. Di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu, situasi yang tidak ada pengharapan, diubah menjadi situasi yang justru memelihara hidup kita. Amin. Ya, janda ini nggak punya apa-apa, tapi justru dia bisa memelihara Elia dan hidupnya. Yang kecil, yang nggak ada harapan, Tuhan itu ahlinya. Tuhan itu sanggup melipat gandakan. Ingat 5 roti 2 ikan? Bisa mengenyangkan 5.000 orang, laki-laki doang. Belum wanita dan anak-anak, sisa 12 bakul. Dan ini Bapak Ibu, kutuk Sidon itu terkutuk. Dikutuk. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita belajar dari Elia seperti itu pemeliharaan Tuhan. Itu di zaman perjanjian yang lama, Bapak Ibu. Ini bicara tentang lambang kita sekarang ada di perjanjian yang baru, yang semuanya ada di dalam Kristus. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan sangat peduli pada engkau, pada Bapak Ibu dan saya. Dan dia bukan hanya peduli pada hal-hal yang besar, tapi dia juga peduli pada hal-hal yang kecil. Dan dia sanggup memakai hal-hal yang kecil untuk memelihara kita. Amin. Ya. Tadi kan semua bicara yang Elia tuh bicara yang remeh-temeh, yang dipandang hina oleh dunia, dipandang hina oleh manusia, yang kecil-kecil. Tapi Tuhan membuktikan pemeliharaannya lewat hal-hal yang kecil, lewat hal-hal yang dianggap hina, dipandang rendah oleh manusia. Amin. Ya. Itu yang pertama. Tentang betapa lebarnya,
kasih Kristus. Wow. Lebar artinya Tuhan sanggup mengcover seluruh segi kebutuhan, seluruh kehidupan kita di semua area. Amin, Bapak Ibu. Ya. Sekarang kita bicara tentang panjang. Apa maksudnya panjang? Panjang, Tuhan berkata, Tuhan mengasihi kita sepanjang dan sejauh perjalanan hidup kita. Wow, Bapak Ibu, luar biasa ya. Tuhan mengasihi kita sepanjang dan sejauh perjalanan hidup kita. Saya suka sekali sama ini. Pik ini ya, gambar ini ya. Tuhan berjalan di depan, Tuhan yang neteng semua koper-kopernya. Kita tinggal jalan aja ngikutin. Ikut Tuhan, bebannya ringan, cooknya enak. Amin Bapak Ibu, bagus sekali ini ya. Abraham, ingat Abraham. Abraham pergi ke tempat yang ia tidak tahu kemana ia tujui. Wah, berjalan bersama Tuhan ya. Ini bagus sekali Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan enak. Karena pasti ya, ayatnya kan sangat terkenal yang kita hafal. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, Bapak Ibu, ini ayat yang luar biasa. Christianity begin with the finish line. Kekristenan dimulai dari garis akhir, garis finish. Garis akhirnya sudah ketahuan, Bapak Ibu. Garis akhirnya, finishnya udah ketahuan, yaitu apa? Damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Wah, hasil akhirnya sudah tahu. Kalau hasil akhirnya sudah tahu, kita menjalani hidup ini dengan rest. Bapak Ibu coba lihat aja. Pernah nonton pertandingan sepak bola atau pertandingan apapun ya? Kalau nonton siaran langsung kan deg-degan. Piala Dunia. Sebentar lagi Piala Dunia ya. Piala Dunia umpamanya. Belanda lawan Argentina atau Jerman lawan Argentina. Jagoin siapa? Umpamanya yang dijagoin yang dari Argentina. Waktu nonton siaran langsung kan deg-degan. Tapi kalau kita nonton siaran ulangan yang sudah tahu hasil akhirnya, Bapak Ibu megang Argentina, umpamanya nih, Argentina lawan lawan Belanda. Saya nggak ngerti bola ya. Lawan Belanda, lawan Jerman. Argentina lawan Jerman. Hasil akhirnya udah tahu 4-2 umpamanya. Waktu kita nonton siaran ulangan, kalah umpamanya. Si Argentina kebobolan. Argentina 0. Si Jerman 1. Tetap aja santai kita, makan kacang, minum kopi. Kebobolan lagi. 2-0 untuk Jerman. Tetap santai aja kita. Karena sudah tahu hasil akhirnya berapa? 4-2 untuk Argentina. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita hasil akhirnya udah tahu. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Apapun yang terjadi, kita tahu hasil akhirnya selalu hari depan yang cerah, yang penuh harapan. Amin. Nggak peduli apapun yang terjadi. Kita belum selesai, Bapak Ibu.
Ya, kalau Bapak Ibu sekarang sedang mengalami masa-masa yang nggak enak, sebentar lagi Bapak Ibu belum belok, ya, belum selesai, ya. Nah, pada umumnya orang pengen tahu masa depan itu seperti apa. Bapak Ibu, itu keinginan semua orang, pengen tahu masa depannya seperti apa. Karena itu banyak peramal-peramal, paranormal-paranormal laris, terutama akhir tahun. Pengen tahu tahun depan ada apa. Mama Loren lah, siapalah gitu ya. Sekarang Mama Loren nggak ada, adanya Mama Lemon. Ya kan? Nah, itu apa tuh? Eh manusiawinya apa tuh? Hasrat manusiawi itu pengen tahu masa depan. Bapak Ibu, sesungguhnya suatu kasih karunia. Kalau kita nggak tahu semuanya tentang masa depan kita, itu juga suatu kasih karunia. Karena kalau kita tahu semua secara detail, bisa jadi ya kita nggak berani menjalaninya. Bisa jadi Bapak Ibu. Ya, kalau kita tahu mungkin, wah di depan ada tantangan, di depan aku bakalan mengalami ini. Bisa jadi kita akan ketakutan. Karena itu merupakan suatu kasih karunia. Kalau kita tidak pernah tahu masa depan kita. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Aku tahu. Sebab aku ini tahu. Wah, beres sudah kalau Tuhan tahu. Kita nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu. Amin. Dan lebih pasti lagi janji Tuhan selalu penuh harapan. Amin, Bapak Ibu. Ya, nggak peduli, nggak apa-apa kita nggak tahu. Itu juga merupakan satu kasih karunia kita berjalan hari demi hari. Tuhan ngomong, jangan kamu khawatir akan hari esok. Hari esok tuh nggak pernah nyampe. Hiduplah hari ini, Bapak Ibu. Hari besok nggak pernah nyampe. Bapak Ibu bangun besok, ya jadinya hari ini lagi. Karena hari esok tuh nggak pernah datang. Karena itu selalu hidup hari ini. Bapak Ibu, Tuhan mengasihimu sepanjang dan sejauh perjalanan hidup kita. Tadi saya ngomong, hidup kita Tuhan tahu hari depannya penuh harapan. Bukan berarti Bapak Ibu, kalau bersama Tuhan tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan, tidak ada badai. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ada kan lagunya? Ya, nggak selalu biru langit, tapi yang pasti Dia selalu menyertai. Bapak Ibu ada contohnya. Ini tahu Bapak Ibu peristiwa ini ya, Matius 14 ayat 22. Saat Tuhan menyuruh murid-muridnya ke seberang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah Tuhan Yesus ngasih makan orang banyak, 5.000 orang, lalu siapa yang diperintahkan murid-muridnya untuk ke seberang? Yang merintahkan Tuhan Yesus loh. Betul kan ini? Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus yang suruh. Tapi mereka mengalami di tengah danau badai. Bapak Ibu, apakah Tuhan Yesus tidak tahu nanti ke depan ada badai? Saya percaya dia tahu, ya. Tapi kenapa dia perintahkan murid-muridnya nyebrang, naik perahu, ya? Bapak Ibu, kalau ada kesulitan, problem di dalam kehidupan kita, itu bukan Tuhan yang menyebabkan, ya. Badai ini alam, ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita, kalau ada kejadian yang nggak enak,
yang kita alami. Maksudnya apa sih? Kalau kita mengalami hal-hal yang gak enak, sebetulnya satu hal Bapak Ibu. Tuhan mau mewahyukan dirinya kepada kita. Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Kita tahu ya, waktu murid-muridnya kerepotan ngalamin angin badai yang bergelora begini. Ayat berikutnya, ayat yang ke-25 kita tahu. Tuhan Yesus datang kepada mereka. Dikatakan begini, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini Bapak Ibu, Tuhan datang jalan di atas air. Kenapa sih jam 3 malam? Kenapa jam 3 malam Tuhan Yesus baru datang? Bapak Ibu, ada pewahyuan yang indah sekali. Jam 3 malam. Kenapa jam 3 malam? Bapak Ibu, jam 3 malam itu adalah malam yang paling gelap. Betul? Jam 3 malam, malam yang paling gelap. Orang kalau jam 12 kadang belum tidur. Tapi jam 3 malam itu kegelapan malam. Orang sering ngomong kegelapan malam. Malam yang paling gelap. Itu biasanya pencoleng, pencuri, itu perampok juga keluarnya antara jam 2, jam 3 malam. Betul ya? Saat orang sedang lelap-lelapnya tidur. Kalau jam 4, jam 5 sudah banyak yang bangun lagi. Jam 3 malam itu kegelapan malam. Kenapa jam 3 malam? Bapak Ibu, di tanah Israel sana, pada saat malam yang paling gelap, ada satu bintang yang paling jelas, yang dia terlihat dengan jelas, bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang, tanpa teleskop. Mereka menyebutnya bintang timur. Ya, Bapak Ibu, itu sesungguhnya bukan bintang, tapi planet Venus. Tapi mereka ngomong, itu bintang timur. Bapak Ibu, kenapa jam 3 malam Yesus baru datang? Kalau ada masalah seperti ini, dia sedang mau menyatakan dirinya. Dia sedang menyatakan dirinya di tengah kegelapan yang paling gelap. Ada bintang yang tetap bersinar, yang bisa dilihat justru dalam keadaan malam yang paling gelap, yaitu bintang timur yang gilang gemilang. Dikatakan begini, Wahyu 22 ayat 16, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, akulah bintang timur yang gilang gemilang. Aku Yesus, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bapak Ibu, He is the bright morning star. Bapak Ibu, di saat yang paling gelap dalam hidupmu, Tuhan mau menyatakan dirinya. Akulah bintang timur yang gilang gemilang. Kegelapan pun tidak bisa menguasai aku. Bapak Ibu, kegelapan tidak bisa menenggelamkanmu, tidak bisa membuat hidupmu hancur, karena di dalam kegelapan itu ada terang. Kegelapan lenyap kalau ada terang muncul. Amin, Bapak Ibu. Ya, kalau ada masalah, percayalah, maksud Tuhan adalah Tuhan ingin menyatakan dirinya kepadamu. Tuhan mau mewahyukan dirinya kepadamu. Bapak Ibu, kalau ada masalah, bukan setiap hal terjadi dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan ya. Karena banyak orang sering salah. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi bukan berarti segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mendatangkan yang buruk. Segala pemberian baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari Tuhan, dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada bayangan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah mendatangkan sakit penyakit, tidak pernah mendatangkan kerugian, kebangkrutan, bencana. Semuanya itu karena kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh, the fallen world. Ya, tapi kalaupun kita mengalami itu, Tuhan bisa mengubahkannya menjadi kebaikan bagi kita.
Tadi saya ngomong, kalau kita sekarang sedang ada di masa yang paling gelap, Tuhan sedang akan mewahyukan dirinya. Dialah bintang timur yang gilang gemilang. Amin, Bapak Ibu. Jangan khawatir pada kegelapan. Kegelapan tidak bisa melawan bintang timur yang gilang gemilang. Ya. Dan tadi, kenapa kok datang ayat yang tadi ya Bapak Ibu ini? Jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Bapak Ibu luar biasa, datanglah Yesus. Nah, sering kita diajar ya, mungkin pengajaran yang kita sering dengar, kalau kamu ada masalah, datanglah sama Tuhan. Betul sih, kita datang sama Tuhan, bukan sama pendeta, bukan sama orang ya, tapi ada yang luar biasa. Tahukah Bapak Ibu, saat engkau sedang mengalami badai, saat engkau sedang mengalami gelap pekat badai, ombak menderu, yang datang justru Tuhan. Datanglah Yesus. Bukan kita yang datang pada Tuhan, tapi datanglah Yesus. Bapak Ibu, ini murid-muridnya nggak punya harapan, nggak ngerti. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus akan datang. Karena mereka ada di laut, di danau, dan mereka tahu Tuhan Yesus sedang di sana. Sedang di bukit. Jadi mereka tidak pernah mengharapkan sama sekali Tuhan akan datang. Di saat mereka tidak pernah berpikir, tidak pernah punya harapan, nggak mikir sama sekali Tuhan akan datang. Datanglah Yesus. Wow, ini kasih karunia yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan Bapak Ibu. Bukan kita yang datang pada Yesus, tapi Tuhan yang datang pada kita. Amin. Ya, karena itu jangan takut. Dia mengasihi kita sepanjang dan sejauh perjalanan hidup kita. Jangan takut ke depan, mungkin ada masalah, ada badai. Percayalah, dia selalu menyertai kita. Amin. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Dia selalu menyertai kita. Ya, itu tentang panjang. Sekarang tentang tinggi. Apa maksudnya tinggi? Tinggi artinya setinggi apapun harapan dan cita-cita kita, maka kasih Tuhan sanggup membackup kita, mendukung kita. Wow. Setinggi apapun harapan dan cita-cita kita, maka kasih Tuhan sanggup membackup kita, mendukung kita. Bapak Ibu, mungkin engkau ada yang seperti Yusuf. Ini Yusuf ya. Yusuf dari sejak muda, dia sudah mendapatkan visi dari Tuhan. Suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Ya. Dan Tuhan membuktikan itu. Walaupun dia membawa Yusuf keadaan yang berlawanan sama sekali dengan apa yang ada di mimpinya, ya. Tapi Yusuf tetap percaya. Ya, Bapak Ibu, mungkin engkau mendapat visi-visi dari Tuhan yang besar seperti Yusuf. Dan sekarang engkau sedang mengalami keadaannya kok berlawanan sama sekali. Berbeda sama sekali. Tapi percayalah, kasih Tuhan sanggup membackup engkau, membawamu, memenuhi semua impianmu, semua visi yang Tuhan berikan kepadamu. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu hanya seperti Hana. Kalau visi Yusuf mempunyai visi yang besar, ya, yang menjadi pemimpin. Kalau ini Hana, Bapak Ibu, hanya seorang perempuan yang cuma punya keinginan sederhana. Hana cuma pengen punya anak. Cuma itu saja keinginannya. Tuhan, aku pengen punya anak. Dia berkeluh kesah kepada Eli. Lalu Eli ngomong, pulanglah dengan sejahtera. Engkau akan mendapatkan apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu, Hana mendapatkan apa yang dirindukannya, seorang anak. Tapi Tuhan melakukannya jauh melebihi apa yang Hana doakan. Efesus 3 ayat 20. Tuhan sanggup memberikan pada kita jauh dari
jauh melampaui apa yang kita doakan dan harapkan. Hana merindukan seorang anak. Tuhan memberikan seorang pemimpin besar bangsa Israel. Nabi Samuel, nabi pertama. Bapak Ibu, Hana hanya memiliki mimpi yang sederhana, ingin punya anak. Tapi Tuhan memberikan jauh lebih besar dari apa yang dia mimpikan. Anaknya menjadi seorang pemimpin besar bangsa Israel. Dia menjadi nabi pertama, juga yang mengurapi raja yang pertama Israel, Raja Daud. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin mengenal ini. Abraham Lincoln, Bu, Presiden Amerika Serikat. Ya, kita mengenal dia sebagai Presiden Amerika Serikat. Bapak Ibu, tapi apakah Bapak Ibu tahu beliau itu waktu masih kecil lahir di gubuk sederhana. Orang tuanya nggak berpendidikan. Dan dia sekolah resmi itu cuma kira-kira 1 tahun aja. 1 tahun aja Bapak Ibu. Terus tapi dia belajar sendiri, dengan singkat bisa baca, tulis, hitung. Terus belajar sendiri. Ya. Nah, singkat cerita, saat dia menjadi presiden, beliau punya cita-cita yang besar, yaitu membebaskan bangsa Amerika dari perbudakan. Beliau seorang yang takut Tuhan, hidupnya selalu dipimpin oleh firman Tuhan, dan beliau diremakan, diwahyukan tentang bagaimana Tuhan, di hadapan Tuhan semua sama, setara di hadapan Tuhan. Karena itu beliau punya visi untuk membebaskan bangsa Amerika dari perbudakan. Dan itu terjadi Bapak Ibu tahun 1863. 1 Januari 1863. Pas tahun baru. Abraham Lincoln mengeluarkan namanya Emancipation Proclamation. Proklamasi emansipasi. Dia menyatakan perbudakan berakhir di Amerika Serikat. Cita-cita yang luar biasa, ya. Dan memang perbudakan saat itu berakhir, tidak ada lagi perbudakan di Amerika. Tapi Bapak Ibu belum begitu saja langsung beres. Perbudakan sudah tidak ada, tapi diskriminasi, ras diskriminasi masih ada. Orang-orang berkulit hitam di Amerika Serikat diperlakukan sangat berbeda. Ya, mungkin Bapak Ibu ingat tahun 1900 sebelum 1970-an begitu. Orang-orang berkulit hitam di Amerika Serikat mereka tidak bisa bebas masuk ke restoran manapun. Ada restoran khusus untuk orang hitam. Tidak boleh campur sama restoran orang kulit putih. Di kantor mereka boleh bekerja, di kantor perusahaan orang kulit putih. Tapi dipisahkan, tempat makannya dipisahin, toiletnya pun dipisahkan. Tidak boleh bersama-sama dengan orang kulit putih. Itu terjadi walaupun perbudakan sudah berakhir. Sampai akhirnya pada tahun 1963, tepat 100 tahun, ya. Kalau ini Januari, itu Agustus. Seorang yang bernama Martin Luther King pada tanggal 28 Agustus 1963 memimpin sebuah gerakan perjuangan. Beliau berpidato melawan diskriminasi rasial ini tanpa kekerasan. Beliau berkata dalam speech-nya, judulnya sangat terkenal, I have a dream. Ya, mereka speech-nya sangat terkenal. I have a dream. Saya punya cita-cita bahwa suatu saat anak-anakku kulit hitam gitu ya, anak-anakku laki-laki hitam dan anak-anak laki kulit putih bersama-sama bergandengan tangan.
Aku punya impian, suatu saat anakku dinilai bukan berdasarkan warna kulit mereka, tetapi berdasarkan karakter mereka. Wow, speech ini terkenal Bapak Ibu. Dia sampai memperoleh Nobel, ya, dikaruniai Nobel perdamaian. Dan sejak tahun itu, ras diskriminasi yang sudah mengakar 100 tahun walaupun perbudakan sudah dihapus, berhasil ditumbangkan. Tidak ada lagi perbedaan. Jadi nggak ada lagi tuh restoran khusus kulit putih, hotel khusus kulit putih, toilet khusus kulit putih. Orang kulit hitamnya ya beda lagi, ya kan? Kalau khusus kulit putih, kulit hitamnya juga dibedakan, dipisahkan. Tidak ada lagi perbedaan itu, semua jadi satu. Toilet-toilet di perusahaan langsung dijadikan satu, nggak ada lagi untuk kulit putih, untuk kulit hitam. 100 tahun sejak sejak Abraham Lincoln mendeklarasikan Emancipation Proclamation. Ya, Bapak Ibu. Dan itu semakin direalisasikan tahun 2005 ya, saat Barack Obama menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang berkulit hitam, berkulit warna sih ya, campuran itu. Bapak Ibu, Abraham Lincoln dia melihat, nah, maksudnya visinya, mimpinya terwujud jauh setelah beliau meninggal. Sering kalau Tuhan berikan visi itu sering lebih besar dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau visi dari Tuhan seringkali lebih besar dari diri kita sendiri. Dan itu Abraham Lincoln visinya jauh melampaui hidupnya. Visinya terwujud setelah beliau meninggal. Ya Bapak Ibu, setinggi apapun cita-citamu, Tuhan sanggup membackup engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Itu tentang tinggi, ya. Bagaimana tentang dalam? Aku berdoa supaya engkau dapat mengetahui betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu. Dalam, apa itu dalam? Dalam artinya, Tuhan kasih pewahyuan seperti ini. Sedalam apapun kita jatuh, sedalam itu pula Tuhan dengan kasih-Nya sanggup menjangkau kita. Tak ada lembah yang terlalu dalam. Amin. Kalau bicara tentang kejatuhan, Bapak Ibu, ya, mungkin ada yang merasa sedang jatuh dalam dosa yang tidak termaafkan, tidak terampuni. Atau ada orang, Bapak Ibu yang mungkin anaknya sedang, atau keluarga, atau famili, atau teman yang sedang lari dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini ada kita bisa lihat di dalam kisah ini, mungkin Bapak Ibu langsung tahu. Bu itu anak bungsu yang hilang. Ya, Bapak Ibu, ini di Lukas 15 ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kenapa sih Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini? Kalau di bahasa Indonesia anak yang hilang. Kalau di bahasa Inggris prodigal son. Prodigal itu kurang ajar, anak yang kurang ajar. Karena ini memang anak yang kurang ajar, Bapak Ibu. Bapaknya belum meninggal, belum mati, sudah minta warisan. Itu kan, Pa, kenapa sih kamu nggak mati-mati? Aku minta warisanmu sekarang, gitu ya. Itu kurang ajar banget, Bapak Ibu. Ya. Dan menurut hukum Yahudi, adat istiadat Yahudi saat itu, kalau ada anak seperti ini, maka ada 3 opsi yang bisa dilakukan oleh ayahnya. Yang pertama, anak ini harus dihukum mati, dirajam, karena kurang ajar. Ya, itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, kalau bapaknya sangat mengasihi anaknya dan nggak tega anaknya dihukum mati, maka cukup anaknya itu diusir keluar dari rumahnya selama-lamanya. Tidak boleh pulang lagi. You and me end, gitu ya. Tidak boleh pulang, hubungan berakhir. Itu opsi yang kedua, masih lebih lumayan Bapak Ibu. Karena enggak
dirajam. Tapi masih ada opsi yang ketiga. Kalau kalau bapaknya, orang tuanya sangat mengasihi anaknya, kasihnya lebih tinggi lagi, dan nggak tega anaknya pingin pulang, maka anak itu boleh pulang, tapi dia tidak bisa lagi jadi anak. Dia hanya bisa jadi budak. Dia tidak lagi punya berhak sebagai anak, kehilangan statusnya sebagai anak. Dia hanya bisa jadi budak. Karena itu di ayat 17 kan si anak bungsu ini ngomong, Bapak Ibu, ya. Ini perumpamaan yang bagus sekali di Lukas 15 itu. Bapak Ibu kalau lihat di dalam Lukas 15, satu pasal itu ada 3 perikop. Semuanya tentang yang hilang semua. Yang pertama tentang domba yang hilang. Domba yang hilang yang cari siapa Bapak Ibu? Gembalanya, betul ya. Gembalanya yang cari. Itu perikop pertama. Perikop kedua tentang dirham yang hilang. Dirham yang hilang siapa yang cari? Wanita yang punya pemilik dirham itu. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, ini melambangkan tentang saat kita belum terima Tuhan Yesus. Belum jadi orang percaya. Tuhan ngomong bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi yang mencari orang yang hilang ini Tuhan, bukan kita. Ya, tadi gembala itu bicara tentang anak, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi gembala bicara tentang putra. Perempuan pemilik dirham, lambang Roh Kudus. Roh Kudus sering dilambangkan sebagai feminim, ya, perempuan wanita. Ini bicara tentang saat kita belum terima Yesus. Tapi yang ketiga, perumpamaan yang ketiga, tentang anak. Nah, anak ini bicara setelah kita lahir baru. Setelah jadi anak Bapa, setelah punya benih ilahi, jadi punya benih bapaknya, kita jadi anak. Bapak Ibu, melalui perumpamaan ini saya percaya. Mungkin ada orang yang kalau dibilang dosanya tidak terampuni. Lari dari rumah bapaknya, pergi dari rumah bapaknya. Mungkin ada yang bilang murtad lah ya, kalau pergi dari rumah bapak gitu kan, kalau istilah sekarang murtad gitu, meninggalkan Tuhan gitu. Ya Bapak Ibu, sekalipun seperti itu, kalau sudah pernah lahir baru, saya percaya sekali anak tetap anak. Ya, orang bilang nggak percaya, sekali selamat tetap selamat. Masa orang bisa kehilangan keselamatan, ada yang percaya seperti itu. Tapi saya percaya, sekali anak tetap anak. Kalau orang itu pernah lahir baru, maka suatu saat dia pasti akan menyadari keadaannya. Bapak Ibu, anak bungsu ini bukan bapaknya yang cari, tapi dia menyadari keadaannya. Dia sadar akan keadaannya. Aku kelaparan, makan ampas babi aja nggak boleh. Sedang di rumah bapakku, budak-budaknya makan dengan berlimpah makanan. Aku di sini kelaparan. Aku tak pulang ke rumah Bapak. Aku akan mengaku sama Bapak. Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadikanlah aku orang upahan Bapak. Bapak Ibu, saya percaya. Sekalipun ada orang Kristen anak Tuhan lari, murtad. Kalau kita ngomong murtad, meninggalkan rumah Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu karena pengajaran yang salah, doktrin yang salah, sehingga mempunyai pemikiran yang salah tentang Tuhan, dikiranya Tuhan kejam dan sebagainya. Ya, saya percaya orang kalau tahu kasih karunia Tuhan, tahu Injil kasih karunia, tidak ada orang yang mualaf. Ya, tapi sekarang ada banyak pengajaran yang enggak sesuai lagi, ya, mencampur-campur perjanjian lama dengan perjanjian baru, sehingga tidak mencerminkan tentang Tuhan yang sesungguhnya, makanya bisa marah, bisa kecewa, bingung, ya Bapak Ibu. Mungkin ada orang yang marah sama Tuhan, lari. Tapi kalau orang itu sudah pernah lahir baru, sudah pernah jadi anak, suatu saat dia pasti akan menyadari keadaannya, pasti akan pulang. Ya, walaupun saat itu motivasi anak bungsu ini lapar, Bapak Ibu. Motivasinya perut, ya. Dan kita lihat kisahnya. Ini harusnya perumpamaan tentang kasih Bapa yang tanpa syarat, tanpa akhir. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu,
Bapak ini dari jauh sudah melihat anaknya pulang. Artinya apa kalau dari jauh? Dia matanya selalu tertuju menantikan kapan anakku pulang. Dia selalu melihat jalan, kapan anakku pulang. Dan saat dari jauh dia sudah lihat anaknya, dia berlari-lari mengejar, menjemput anaknya. Bapak Ibu, kita sering mendengar ya, Tuhan itu tidak pernah terburu-buru. Tuhan itu selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terburu-buru. Satu-satunya ayat di mana Tuhan terburu-buru, Tuhan tergopoh-gopoh, Tuhan berlari-lari adalah saat seorang anak kembali pulang ke rumah Bapa. Hanya di ayat ini Bapak Ibu, Tuhan Bapa tergopoh-gopoh berlari. Ya, dia berlari jemput anaknya. Anaknya pulang, belum juga mandi, sudah dipeluk, diciumnya, masih bau babi, masih kotor Bapak Ibu. Dipeluk, dicium. Lalu anaknya ngaku, ngomong, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Udah ngomong sampai situ. Ya, Bapak Ibu, bapaknya waktu anaknya ngaku gitu, dia gimana? Tah, rasain tah, makanya. Kenapa ninggalin rumahku? Syukurin, tahu rasa sekarang ya, kapok tah. Enggak tuh Bapak Ibu. Tidak sepatah kata pun bapaknya meresponi pengakuan dosa anaknya. Kalau saya ngomong, kalau sekarang di gereja namanya pengakuan dosa ya. Seringkali pendeta lebih cerewet daripada Bapak, Bapak Ibu. Ya, kalau ada seorang jemaat yang konseling, mengaku dosa dan sebagainya, apa masalah-masalah yang terjadi ya, seringkali pendeta lebih cerewet. Tapi ini bapaknya nggak cerewet. Nggak sepatah kata pun dia meresponi perkataan pengakuan dosa anaknya. Apa yang dilakukan? Dia ngomong kepada hambanya, bawa sini jubah yang terbaik. Dipakaikannya jubah yang terbaik. Apa itu jubah? Itu pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Tetap status kebenaran itu, keselamatan itu tidak diambil. Kita tetap orang benar, anak bungsu ini tetap orang benar. Sekalipun sudah jatuh yang dalam, dia tetap dipakaikan pakaian kebenaran. Yesaya 61 ayat 10 Bapak Ibu. Tuhan mengenakan kita pakaian kebenaran, jubah keselamatan. Ya, lalu apalagi dikenakan cincin dan kasut sepatu. Maksudnya apa? Dikenakan kasut sepatu itu dipulihkan statusnya sebagai anak. Tadi ngomong sudah berdosa terhadap jadi karena aku orang upahan Bapak, anak bungsu ini tahu kasih bapaknya. Ya, bapaknya pasti akan terima dia balik, tapi dia sadar dia nggak layak jadi anak. Makanya dia ngomong jadikan aku orang upahan Bapak. Ya Bapak Ibu, budak tidak pernah pakai sandal, budak jaka, telanjang kaki. Bapaknya kasih dia sepatu. Artinya apa? Dia tetap jadi anak. Status anaknya dipulihkan kembali. Sekali anak tetap anak. Tidak pernah dicabut status itu. Ya, anaknya berpikir, oh aku bakalan jadi budak. Enggak. Statusnya tidak pernah berubah di hadapan Bapak. Identitasnya tidak pernah berubah. Ya, dia tetap anaknya. Sekali anak tetap anak. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Ya, ini kasih Bapa yang luar biasa. Sedalam apapun kita jatuh, kasih Tuhan sanggup menjangkau kita. Tidak ada lembah yang terlalu dalam. Lalu apa? Dikasih cincin. Cincin itu bicara otoritas dan kuasa. Bukan hanya statusnya sebagai anak, dipulihkan si anak bungsu ini. Tapi bahkan tetap dikasih otoritas dan kuasa. Cincin itu bicara otoritas dan kuasa. Kadang cincin itu jadi meterai, ya Bapak Ibu. Kalau pergi ke pasar, dia tinggal pakai cincin, bikin tanda. Kayak kita bikin meterai, segel gitu ya. Kayak kita sekarang kredit card gitu. Zaman dulu pakainya cincin untuk transaksi jual beli. Ya Bapak Ibu, tanda capnya cincin. Wow, Bapak Ibu,
Mungkin adakah keluarga atau kita nggak tahu hati orang. Mungkin hadir di gereja, ada di gereja, tapi hatinya sedang jauh dari Tuhan. Sedang kecewa, sedang marah, sedang bingung, ya, nggak ngerti. Sedalam apapun, sejauh kemanapun engkau berlari, percayalah Bapak Ibu, kalau ada mungkin ngalami ya, saudara atau anak atau apapun sedang seperti itu, percayalah kasih Tuhan sanggup mengejar mereka. Sedalam apapun mereka jatuh, dosa yang sedalam apapun, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Amin. Tidak ada lembah yang terlalu dalam. Haleluya. Ini kasih Bapa yang luar biasa. Ya, dalam bicara juga tentang saat kita ada di lembah yang dalam. Lembah bicara tempat kita paling dalam. Keterpurukan kita, kebangkrutan kita. Ya, Bapak Ibu, ini ada suatu cerita yang bagus ya tentang saat orang Israel diserang sama orang Aram. Kok menangan ya? Waktu itu berperang di gunung menang. Nah, lalu Raja Aram itu ngomong sama tentaranya. Mereka Tuhannya tuh Tuhan atas gunung. Kalau perang di gunung menang. Tapi Tuhan mereka itu, Allahnya mereka itu bukan ini, bukan atas dataran. Bahasa Indonesianya dataran. Bahasa Inggrisnya God of the Valleys. Lembah. Tuhan mereka nggak akan ada di lembah. Allah kecil di situ ya. Apa namanya? Idol gitu ya. Tuhan mereka nggak akan ada di lembah. Tuhan nggak akan menyertai di lembah. Nah, Tuhan ngomong begini. Maka tampillah 1 Raja 20 ayat 28. Maka tampillah abdi Tuhan dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah kecil gunung dan bukan Allah kecil dataran, God of the valleys, katakan, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang mungkin mengejek saat kita ada di lembah yang dalam. Mana Tuhan? Kalau ada Tuhan, Tuhanmu menyertaimu. Nggak mungkin kamu ada di lembah yang dalam. Tapi Daud berkata, sekalipun aku berjalan lewat lembah kegelapan, cuma lewat, aku tidak takut bahaya, lembah bayang-bayang maut. I will fear no evil. I walk through the valley of the shadow of death. Bapak Ibu, ini gambarnya bagus sekali ya. Saya suka ini. Aku tidak takut bahaya. Weh, ini Bapak Ibu, ayam ini dengan gagahnya jalan aja di depan counter KFC. Kentucky Fried Chicken. Siapa takut, kata si ayam. Dia nggak takut dijadikan ayam goreng, Bapak Ibu. Ya, sekalipun engkau di dalam lembah kelam, lembah paling dalam, jangan takut. Tangan Tuhan sanggup menjangkaumu. Kasih Tuhan sanggup menjangkaumu. Tidak ada lembah yang terlalu dalam. Amin. Mungkin ada yang mengalami sedang bangkrut, krut di lembah paling dalam. Tuhan dengan kasih-Nya sanggup menjangkaumu. Saya tutup dengan kesaksian Bapak Ibu. Ada seorang pengusaha dulu, sampai sekarang masih jadi pengusaha, tapi saya cerita kisahnya dulu ya. Saat itu dia sedang bangkrut, krut. Dia datang sama Om pendeta saya, ya, Papa rohani saya. Ya, dia ngambil nangis, Om. Saya bangkrut, Om. Saya krut. Bukan hanya 0, minus, Om. Saya udah habis-habisan. Jatuh di lembah yang paling dalam, Om. Minus, Om. Utang banyak. Si Om saya ngomong, puji Tuhan.
Pengusahanya kaget. Om, kok puji Tuhan sih Om? Orang saya sudah habis-habisan begini. Krut, minus Om. Utangnya banyak Om, kok malah puji Tuhan sih Om? Nah, Omnya ngomong, kamu sudah jatuh di tempat yang paling dalam kan? Ya Om, udah paling dasar, udah nggak bisa lebih dalam lagi. Nggak bisa Om, ini udah paling dalam, saya udah di dasar jurang Om. Dalam sekali nih Om. Ya, sekalipun dalam sekali, kamu sudah paling dalam kan, paling dasar. Iya. Puji Tuhan. Berarti nggak bisa lebih dalam lagi. Kaget juga nih. Berarti sudah nggak bisa lebih dalam lagi, itu udah mentok. Sekarang tinggal bangkit. Bangkit, Tuhan besertamu. Ini kaget pengusahanya, si ngomong begitu. Tuhan memberkatimu. Ya, saat itu didoakan dan sebagainya. Datang dengan menangis. Pulang masalahnya belum beres, tapi dengan hati yang penuh iman sekarang. Percaya. Tinggal bangkit, yes. Kalau dulu Tuhan menyertai aku, sekarang pun Tuhan menyertai aku. Ini cuma lewat di lembah saja. Bukan tinggal di lembah. Oh, haleluya. Bapak Ibu, berapa tahun kemudian si pengusaha ini kembali datang. Oh, puji Tuhan. Pakai Mercy terbaru. Ya, Bapak Ibu, kalau saya sebut pengusaha ini, Bapak Ibu mungkin kenal, tahu ya, tahulah. Bapak Ibu tahu yang punya tas ekspor, ya, atau merek-merek ekspor, merek body pack, Eiger, itu merek yang terkenal ya, tas perlengkapan camping dan sebagainya. Beliaulah dia. Dulu sempat terpuruk, krut tadi. Beliau juga pemilik Kampung Daun, Dusun Bambu, ya, tempat wisata terkenal di Bandung. Ada yang pernah ke situ, Bapak Ibu, ya, main ke situ. Nah, beliau pemiliknya. Pengusaha yang luar biasa, yang tahu semua dari Tuhan. Dia mendirikan satu yayasan namanya B2B. Perusahaannya juga disebut B2B. Bless to bless. Diberkati untuk memberkati. Wow. Bapak Ibu, seperti Bapak ini, ya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, Tuhan dengan tangan kasih-Nya sanggup menjangkau aku. Tidak ada lembah yang terlalu dalam. Amin Bapak Ibu. Kita cuma lewat tok di lembah itu. Lewat. Walk through. Kita bukan tinggal di lembah. Kita hanya lewat saja. Tidak ada lembah yang terlalu dalam. Tuhan dengan kasih-Nya sanggup menjangkau. Amin Bapak Ibu. Akhirnya, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sharing saya yang lalu, Bapak Ibu, ada 17 hal. Ya. Walaupun 17 hal itu datang sekaligus kepada kita, tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Dan hasil akhirnya 153. Bapak Ibu, 153 ekor ikan yang besar-besar. Haleluya. Kalau dijumlah 1, 2, 3, 4 sampai 17 hasilnya 153. Luar biasa. Bapak Ibu, demikian ya Bapak Ibu ya. Aku berdoa supaya engkau dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Serta dapat memahami sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Lebar, bicara tentang Tuhan sanggup mengcover seluruh aspek hidup kita. Panjang, berbicara tentang Tuhan mengasihi kita sepanjang dan sejauh hidup kita. Tinggi, berbicara tentang setinggi apapun cita-cita kita, Tuhan dengan kasih-Nya sanggup membackup kita. Dan dalam, berbicara tentang
Sedalam apapun kita jatuh, Tuhan dengan kasih-Nya sanggup menjangkau kita. Tidak ada lembah yang terlalu dalam. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.